Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Rafael Nur Yahya dari kelas Agroteknologi B semester 5. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih kondisi atau situasi dan kondisi irigasi dan drainase yang ada di tempat tinggal saya, yaitu di Desa Sukarame, Kecamatan Leles. Bisa dilihat, ini adalah hulu yang ada di Desa Sukarame. Nah, hulu ini disebut dengan mata air Sirahna. Nah, kebetulan kemarin juga ada bupati dari Kabupaten Garut yang akan memberikan dana untuk tempat wisata dari mata air Sirahna ini. Nah, air yang mengairi sebagian lahan pertanian yang ada di Desa Sukarame, sebagian Desa Margaluyu, dan sebagian Kecamatan Lewigoong adalah dari mata air Sirahna. Kualitas air yang ada di mata air Sirahna itu yaitu pH air mencapai lebih dari 7, ppm 117, dan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Mata air ini sebagian terletak di Desa Sukarame dan sebagiannya lagi di Desa Margaluyu. Tipe alat irigasi yang digunakan petani yang dekat dengan mata air tersebut adalah mengandalkan pembuatan pipa yang mengalir dari bangunan irigasi yang selanjutnya mengalir ke lahan. Dulu ini mata air Sirahna ini akan dibeli oleh PT Aqua, tapi karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk mengambil sumber mata air ini, jadi ditolak mentah-mentah oleh pihak desa maupun pihak aparatur lainnya gitu. Nah, bisa dilihat dari gambar yang pertama, ini adalah saluran irigasi primer yang ada di desa kami. Nah, selanjutnya yang gambar kedua ini adalah bagaimana petani itu mengambil air dari saluran primer itu menggunakan pipa. Nah, ini nih, jadi di bawah ini langsung ke lahan. Jadi yang di atas ini adalah saluran irigasi, jadi di bawahnya irigasi itu ada saluran pipa gitu, jadi langsung masuk ke lahan. Nah, yang ketiga juga ini adalah bangunan irigasi yang ada di Desa Sukarame ini, yang primer tentunya. Nah, lalu kemana sih air yang sudah dari hulu langsung melewati dari saluran primer langsung ke penampungan gitu. Penampungannya itu adalah Situ Sukarame. Nah, bisa dilihat ini adalah dari yang tadi gambar yang pertama, ketika melewati saluran primer setelah mengairi sawah, lahan pertanian yang ada di desa Sukarame tersebut, langsung ke Situ Sukarame. Nah, bisa dilihat dari gambar yang kedua, ini adalah akhir dari Situ Sukarame tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ketiga, ini adalah pembuangan gitu. Pembuangan yang akhirnya bisa langsung mengairi lahan sawah. Setelah dari yang pertama itu Desa Sukarame, nah ini adalah alur atau saluran yang akan melewati banyak sekali saluran, baik primer maupun sekunder, yang akan melewati desa-desa atau kecamatan di luar Desa Sukarame gitu. Nah, dalam pengelolaan situ atau penampungan yang ada di Desa Sukarame masih melaksanakan secara gotong royong. Nah, misalnya dalam hal pembersihan sampah dan juga eceng gondok. Nah, P3A yang ada di Desa Sukarame itu ada. Nah, akan tetapi pada saat ini hanya sebatasnya nama saja. Tetapi untuk ketika akan pembangunan irigasi itu bakalan meminta izin dahulu seperti ke P3A. Nah, misalnya ini dalam pembagian air yang ada di P3A Desa Sukarame itu tidak ada pembagian air. Mengapa? Karena di Desa Sukarame itu airnya itu sangatlah melimpah dan lahan pertanian pun tercukupi. Nah, akan tetapi ketika
kontur atau tempat lahan budidaya petani itu di atas dari irigasi, maka itu petani tersebut itu menggunakan pompa untuk mengairi lahannya. Nah, sehingga membutuhkan biaya tambahan dalam hal proses pembudidayaan tersebut. Nah, selanjutnya bangunan irigasi yang ada di Desa Sukarame itu seperti ini, yaitu saluran primer dan saluran sekunder yang gambar kedua ya. Nah, ukuran dari bangunan irigasi tersebut tingginya itu adalah 1 meter, lebarnya itu adalah 2 meter. Tidak seperti bangunan lainnya, dikarenakan mata airnya ada 3 dan air yang sangat melimpah itu, jadi bangunan irigasi tersebut hanya menggunakan saluran irigasi utama saja. Nah, yang terbuang ke Situs Sukarame. Akan tetapi untuk saluran primer dan sekundernya itu terletak ketika setelah dari Situs Sukarame. Jadi sebelum Situs Sukarame itu hanya ada saluran primer saja, akan tetapi untuk saluran primer serta sekunder itu terletak setelah ada bendungan atau Situs Sukarame tersebut, karena lokasi atau tempat P3A itu terletak setelah dari Situs Sukarame gitu. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.